Keyboard dengan bunyi klik under $100 nih, dan kali ini masih dari Epomaker tuh. Terang aja, ntar kita bakal bahas ke brand-brand lain kok selain Epomaker, tapi masih mengantri, produknya masih OTW gitu ya. Jadi langsung aja lah, ini dia Epomaker Shadow X. Kita mulai dari varian warnanya ya, karena ini pakai nama Shadow X ya. Jadi sesuai nama aja lah. Keyboard ini tuh datang dengan satu varian warna aja, hitam gitu. Hitam abu-abu lah ya. Karena case-nya hitam, terus topnya itu abu-abu gitu. Dan sekilas gue kira ini bahannya kayak metal gitu, ternyata ini bahannya plastik. Cukup unik sih ya, bahannya kayak mirip yang K66 ya, nggak salah gue ya. Gue pernah review tuh yang caps warna ungu gitu. Pakai ukuran 70% dengan knob, yang fungsi knobnya tuh nggak kayak biasanya. Biasanya knob kan buat atur volume, RGB. Tapi di sini buat atur konektivitas tuh. Jadi kalian bisa ubah dari 2,4 GHz, Bluetooth dengan 3 profile, ataupun matikan keyboardnya. Nah, masih sama seperti video sebelumnya, keyboard ini tuh datang dengan keycaps yang cukup unik dan beda dari yang biasa gue review gitu. Gue nggak tahu dia pakai keycaps profile apa, tapi yang pasti kalian bisa lihat perbedaannya. Keycaps di sini tuh lebih kecil gitu, semakin ke atas semakin kecil, dan ya enak aja sih gue pakai selama beberapa bulan ini gitu. Masih tetap presisi juga gue ngetiknya, jadi nggak ada masalah soal dia mulai mengecil, tapi malah kayak unik aja gitu rasanya. Oh ya, soal bahan keycapsnya di sini masih seperti biasa ya, pakai bahan PBT dengan double injection ya, udah pasti lah. Epomaker kalian gak usah terlalu mikirin soal keycapsnya gitu, pasti dikasih yang bagus gitu. So untuk pemakaian jangka panjang itu keycaps nggak mudah pudar lah ya. Untuk konektivitas seperti gue bilang tadi di video awal, ini udah lengkap banget ya. Kalian mau dongle 2,4 GHz, ada Bluetooth, ada 3 profile malah ya, lengkap ya. Terus wired juga bisa, udah lengkap banget ini keyboard. Dan so far dengan pemakaian gua yang cukup banyak device wirelessnya nggak ganggu kok, nggak ada bikin dia jadi delay juga, nggak ada yang nabrak lah istilahnya. Terus untuk varian switch yang ditawarkan ini ada yang 5 linear, 1 tactile. Jadi gue mulai dari yang linear dulu ya. Yang linear ini ada Epomaker Wisteria, Epomaker Flamingo, Epomaker Bluebird, Gateron Pro Yellow. Dan untuk tactile-nya ini cuma di Epomaker Budgerigar. Jadi ya, kalau kalian suka yang tactile, tapi gue kayaknya nggak nyariin yang tactile, tapi ini lebih ke linear aja, karena ini bakal bunyinya klek banget nih keyboardnya gitu. Dan semua switch dan stabilizer juga udah di loop ya, jadi kalian udah gak perlu khawatir, dan kalian udah gak perlu terlalu repot-repot lah. Loopnya juga udah oke sih, gue rasa udah nggak ada rattle sih di keyboard yang unit gue ini. Sampel gue di sini ini pakai Epomaker Flamingo. Nah, buat kalian yang pengen dengar hasil suaranya yang kayak gue bilang tadi, klak-klek, apa sih klak-klek? Kalau buat yang belum tahu ya, nah kalian bisa dengar hasil suaranya sebagai berikut. Gimana? Clacky gak? Jujur, menurut gue paling suka tuh keyboard dengan tipe suara yang clacky kayak gini nih. Jadi kayak lebih semangat kerja aja gitu jadinya. Lanjut kita bahas ke daleman dari keyboardnya, biar kita tahu apa sumber yang bikin dia jadi clacky gitu. Selain PC-nya ini bakal polikarbonat gitu ya. Pertama kita bisa lihat case-nya ini pakai bahan plastik. Di atasnya ada silikon yang cukup tebal sini. Terus ada PCB, terus dilapis poron foam, dan dilapisi EXPE switch pad, baru ke plate polikarbonat tuh. Terus di sisi samping ada silikon yang artinya ini adalah keyboard gasket mount. Tapi gue rasa keyboard ini tuh bukan tipe yang flex atau yang lembut sih ini. Ya ini sih yang bikin dia jadi kayak clacky dan keras gitu bunyinya ya. Oh ya, untuk buka bagian dalam keyboard ini kalian butuh buka pakai baut ya. Nah, untuk PCB-nya di sini kan udah tenang lah. Seperti biasa, Epomaker pasti kasih kalian short passing 5 pin. Jadi kalian mau ganti switch apapun itu aman aja. Mau pakai keycaps profile apapun kalian ganti aman juga tentunya. Nggak ada masalah. Dan soal software tentunya ada di keyboard ini ya, seperti kalian lihat sendiri, ada layarnya soalnya. So tentunya di dalam softwarenya itu kalian bisa atur makro, RGB, tentunya layarnya juga input dari gambar dari laptop kalian gitu ya, ataupun kalian mau download ya juga udah disediain kok bagus-bagus ya. Kayak salah satu ini yang gue pakai ini ya, dia pakai gambar dari yang lo-fi itu ya, yang buat belajar ya kan. Nah, keren-keren kok gambarnya. Nah, setelah kita bahas fitur-fiturnya yang cukup menarik, nah dan gue juga bilang ini under $100 ya, karena ya umumnya kalau ada layar pasti $100 gitu ya. Nah, di sini tuh ya turun harganya, nggak di 99, enggak tuh.
Keyboard ini cuma dibanderol dengan angka $85,99 ya, genapin jadi $86 lah ya. Tapi biaya tersebut itu belum include sama biaya cukai dan ongkos kirim kalau kalian mau kenceng. Tapi kalau kalian gak mau kenceng yang shipping normal aja gitu ya, nah dia itu gratis kok shippingnya. Dan kalau include biaya cukai itu total nambah 300 atau 400 ribuan gitu lah. Jadi ya kayaknya masih still deal gitu menurut gua. Nah tentunya buat kalian yang pengen custom keyboard gitu tapi komponennya masih belum lengkap ya kan, dan dari PCB ini juga cukup bagus ya. Nah kalian bisa pakai dulu secara stok aja, dia udah enak banget, clacky juga seperti kalian dengar suaranya ya. Paling yang ditambah-tambahin kayak nambahin lip doang ya kan, atau enggak dikasih plaster di bagian belakang, udah sih kayaknya kelar gitu, udah makin enak suaranya gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ganti switch lagi ya tuh terserah kalian gitu kan, tinggal ganti aja, soalnya udah support semua switch kok, 5 pin soalnya. Dan ada sedikit pengen yang gue jelasin juga, kan ada yang komen juga gimana cara bayarnya ya. Bayarnya itu pakai Mastercard ya guys, jadi atau kalian punya PayPal juga bisa sih buat bayar si keyboard ini di website Apple Maker. Dan kalian tenang aja, ini udah aman banget karena gue juga check out lewat situ gitu. So mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas ya. Tulis di komen aja lu orang pengen gue review apa lagi gitu ke depannya. Segitu dulu, gue Mike pamit dulu diri, bye bye.